Polisi tengah mendalami kasus dugaan penyiksaan 5 asisten rumah tangga di wilayah Jakarta Timur. Kasus ini terungkap usai kelimanya kabur dari rumah majikan dengan cara memanjat tembok belakang rumah serta pagar setinggi 2 meter. Polisi kini tengah menyelidiki kasus dugaan penyiksaan terhadap 5 asisten rumah tangga di Jatinegara, Jakarta Timur. Selain dugaan penyiksaan, polisi juga tengah mendalami adanya unsur tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sejumlah saksi juga telah diperiksa guna mengungkap kasus dugaan penyiksaan ini. Kelima ART diketahui bekerja di rumah majikan yang terletak di Jalan Jatinegara Timur 2, Rawabunga, Jakarta Timur. Kelimanya berhasil kabur dengan cara memanjat tembok belakang rumah. Mereka kemudian nekat menaiki genteng dan memanjat pagar rumah setinggi 2 meter. Hasil penyelidikan sementara oleh pihak kepolisian pun mengungkap kelima korban bekerja tidak melalui agen atau yayasan penyalur, melainkan melalui perorangan. Nanti akan kami dalemin di situ, karena ini memang anak dari salah satu desa kecil gitu di Jawa Tengah, memang yang membawa itu dari mulut ke mulut gitu. Iya. Kami sedang hubungin orang tua mereka karena memang anak-anak ini harus dalam pendampingannya bersangkutan, tapi anak-anak ini kami pastikan saat ini aman, ada di rumah aman dalam perlindungan kami dan semua lembaga. Sementara itu pelaku yang merupakan majikan korban masih dalam penyelidikan, sebab berdasarkan keterangan saksi ada 2 penghuni yang memiliki rumah tersebut. Disebutkan awalnya rumah itu digunakan sebagai klinik dokter gigi dari anggota keluarga pelaku. Namun setelah dokter yang membuka praktik meninggal, tidak ada lagi kegiatan klinik di lokasi. Stivianto, BTV, Jakarta. Selengkapnya terkait kasus ini, kita terhubung dengan AKBP Armunanto Hutahean, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Selamat sore Pak Armunanto. Ya, selamat sore Mbak. Baik Pak, apakah sudah diketahui siapa yang membawa kelima ART ini untuk bekerja di Jakarta? Ya, sementara ini untuk yang membawa kelima ART itu masih dalam pengejaran kami ya Mbak ya. Untuk identitas kami sudah kantongin, sekarang tim masih melakukan pengejaran Mbak. Demikian Mbak. Artinya benar ada dugaan TPPO, apakah kelimanya ini sejenis dijebak begitu untuk bekerja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat dulu Pak, berdasarkan hasil penyelidikan nanti kita lihat dulu. 5 orang ini bekerja di rumah yang sama Pak Armunanto? Ya, betul. Jadi yang kelima orang ini, 1 orang sudah dewasa, 4 masih anak di bawah umur. Nah, mereka itu bekerja di rumah yang sama, kurang lebih 3 bulan yang lalu. Selama bekerja, selama 3 bulan itu dari pengakuan para korban, seperti apa bentuk penyiksaan yang mereka terima? Ya, pengakuan dari para korban, penyiksaan secara fisik itu tidak ada, namun secara verbal dengan omongan yang kasar, kemudian kurang untuk makan, jam kerja yang hingga sampai larut malam. Nah, itu yang mereka dapatkan. Juga gaji mereka itu belum ada yang diberikan, Mbak. Jadi selama 3 bulan bekerja sama sekali belum menerima gaji, Pak? Belum menerima gaji. Baik. Gaji yang dijanjikan itu sekitar 2.800.000 dijanjikan. 2.800.000 per bulan? Siap. Seharusnya. Betul. Baik, Pak Armunanto, lalu apakah pemilik rumah atau pihak yang mempekerjakan kelima orang ini sudah diperiksa? Ya, tentunya semua akan kita periksa orang-orang yang terkait dengan kejadian tersebut. Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap pemilik rumah, ya, termasuk warga sekitar, ya, yang mengetahui adanya kejadian tersebut, termasuk ketua lingkungan sekitar sudah kami lakukan pemeriksaan. Sudah ada panggilan pemeriksaan, tapi belum dilaksanakan begitu, Pak? Ya, sudah. Sudah ada responkah dari pihak pemilik rumah? Nah, sampai saat ini kami masih menunggu, Mbak. Masih menunggu untuk kehadiran, untuk dengarkan keterangannya, Mbak. Kalau dari keterangan para saksi? Ya, Mbak. Kalau dari keterangan para saksi, rumah ini difungsikan sebagai apa, Pak? Informasinya sempat menjadi klinik dokter. Memang sebelumnya rumah ini merupakan klinik dokter gigi, ya. Sampai tahun 2019. Kemudian sang dokter meninggal dunia, sehingga saat ini ditinggalin oleh keluarganya. Demikian Mbak, untuk dokternya sudah meninggal dunia, jadi tidak berpraktek sebagai dokter lagi. Cuman memang
Untuk plang di depan rumahnya belum dicabut, Mbak. Baik, jadi sudah tidak difungsikan sebagai klinik dokter gigi begitu ya. Kondisi Ya, dari kelima korban saat ini seperti apa, Pak? ya, kebetulan pada saat berusaha untuk melarikan diri itu ada korban ini yang kena kawat berduri dan pecahan beling. Nah, namun sudah kita obati, sudah dalam proses pemulihan. Nah, termasuk anak korban ini sudah kami tempatkan di rumah aman. Sudah dibawa, sudah kami koordinasikan juga dengan lembaga-lembaga perlindungan anak. Tapi Untuk pemulihan, kelimanya Mbak. dalam kondisi bisa memberikan keterangan, Pak, bisa menjawab pertanyaan bisa, dari bisa. polisi. Bisa. Lalu rencananya apakah kelima korban ini akan dikembalikan ke keluarganya, ke kampung halamannya, atau seperti apa, Pak? Ya, kami sudah koordinasi dengan keluarganya di Jawa Tengah untuk datang ke Polres Jakarta Timur. Nanti bagaimana selanjutnya kami akan komunikasikan. Benarkah kasus ini awalnya terungkap karena warga yang menemukan kelima ART ini yang kabur dari rumah majikannya, Pak? Ya, betul, Mbak. Jadi pada saat itu, pada saat kejadian sekitar jam 2 pagi ya, subuh, yang kelima korban ini berusaha kabur dengan melompat memanjat tembok rumah, melompat ke bawah dengan sambungan kain, Mbak. Kemudian terjatuh dan dilihat oleh warga. Nah, warga sekitar lalu membawa ke kantor polisi. Baik, kami ingin konfirmasi, artinya sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini ya, Pak? Belum, Mbak. Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan, masih penyelidikan. Baik, kami akan terus menunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih AKBP Armunanto Hutahian, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah bergabung dengan Berita Satu Sore.